Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang kita hormati semua guru kita, kiai kita yaitu Bapak Ustaz Fasya. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Yang kami hormati segenap Bapak Haji yang telah hadir, Bapak Ustaz Sadai, serta Bapak semua jemaah yang kami sudah sebutkan satu persatu, namun tidak mewakili rasa hormat dan takdim kami kepada Bapak semuanya. Sebelum kita mulai pengajian rutin malam Sabtu di Nurul Hidayah ini, mari kita buka dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga apa-apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai pahala yang sebesar-besarnya. Ila suratul Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah buka dalam bacaan surat Al-Fatihah dikarenakan Bapak Kiai kita, Bapak Ustaz kita, Bapak Guru kita mau ada acara keluar ceramah, maka acara kita tukar ceramah terlebih dahulu, nanti baru dilanjutkan acara yang lainnya. Kepada Bapak Ustaz Saifuddin, waktu membuat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadirin segenap jamaah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis kita ini. Semoga langkah niat serta ibadah yang sedang kita laksanakan saat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat ma'asalam kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, malam ini saya sampaikan enggak melanjutkan pembahasan tentang masalah fikih bab tentang sholat Jumat, dikarenakan memang saya agak jauh acaranya di Gandul. Oleh karena itu ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kelompok yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Bahkan dalam beberapa hadis dijelaskan, kata Rasul, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling bagus, yang paling utama dari amalan umat itu kata Nabi, qiraatul Quran. Kenapa Quran dianggap sebagai bentuk amal ibadah yang paling utama? Karena kalau orang baca Quran berarti orang itu berkomunikasi dengan Allah. Kalau dia baca Quran berarti dia sedang berbicara dengan Allah melalui kalamnya.
Makanya kata Nabi dijelaskan juga nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Maka terangilah rumahmu bukan dengan lampu, tapi terangilah rumahmu biqiraatil Quran dengan membaca Al-Quran. Sehingga orang tua kita dulu mengingatkan kepada kita, lu mau sekolah di mana aja terserah, yang penting lu jangan sampai gak bisa ngaji. Jadi orang tua kita dulu tuh sebenarnya menanamkan pendidikan tidak langsung kepada kita bahwa kamu anak-anak bapak, anak-anak ibu jangan sampai nggak bisa baca Quran. Dan di akhir zaman nanti itu Quran akan jadi dianggap aneh lagi, di mana orang-orang nanti selalu mengedepankan yang namanya kesenangan dunia, kecerdasan otak, tapi dia lupa akan kecerdasan yang namanya spiritual. Coba anak-anak SMP dah, masuk SMP, sudah baca Quran. Dari 100 orang yang masuk SMP, coba sama kita baca Quran dah. Itu mereka orang masuk SMP, masuk SMA, baca Qurannya belepetan. Pak Rusdi pernah nggak ngetes tuh anak SMP masuk ke SMA, STM, SMK, baca Qurannya? Masih banyak. Iya, artinya apa? Bergesernya rasa yang namanya kepedulian orang tua terhadap anak-anaknya terhadap baca Quran. Bahkan kita kalau ngaji dulu kecil dari SD, ya SMP, SMA, dulu masih SMA masih mengaji, SMP masih bocah, sekarang SMP udah iya, iya, SMP aja udah kalau dia nggak mondok ya biasa. Ya Robbana, suruh ngaji susah. Bahkan kita akan rugi sebagai orang tua kalau anak-anak kita zaman sekarang nggak bisa baca Quran, Pak. Mau dengan jalur apa lagi kita bisa tolong dengan kebaikan anak kita? Dengan jalur apa lagi kalau kita orang tua bisa ditolong sama anaknya dengan jalur-jalur baca Quran? Maka tanamkan kepada anak-anak kita sekolah yang boleh tinggi, ya, SMA, STM, sampai kuliah. Tapi ingat, Quran itu jangan sampai nggak bisa. Kalau anak-anak kita nggak bisa baca Quran, Pak, wah kita rugi banget, Pak. Andai kata kita meninggal, yang baca Quran siapa? Ya, yang ngirim doa siapa? Yang ibaratnya beristighfar sama Allah siapa? Maka biarin tuh anak cerdas otaknya, tinggi pendidikannya, tapi jangan melupakan yang namanya kitab suci, yang namanya Al-Quran yang dia imani. Maka pesan Nabi sama kita, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Maka terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Makanya kita ada beberapa guru itu menceritakan kepada saya, ternyata di antara orang yang Allah jaga yang namanya jasadnya dari dud itu belatung yang dalam kubur kita. Di antara sebabnya karena orang tersebut senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Quran. Orang yang istiqomah baca Quran itu yang namanya jasadnya itu belatung tanah, enggak berani yang namanya menyentuh yang namanya fisik orang yang suka baca Quran. Makanya orang-orang dulu meskipun dia sekolahnya nggak tinggi, itu istiqomah, dia nggak baca Quran yang banyak, dia baca waqiah, ya malam Jumat, dia Yasin, Al-Kahfi, dia mah nggak banyak-banyak apalanya bacaannya, Yasin, Al-Kahfi, ya Tabarok, ya kan? Cuman itu doang andalannya. Tapi mereka istiqomah, maka Allah wujudkan dalam hidupnya nanti jasadnya nggak bakal disentuh sama yang namanya belatung. Itu kalau ada kucing mati, ya kan, enggak dikuburin sampai kering, pasti itu binatang bukan tubuhnya yang lain, pasti ada belatung. Nah belatung itulah yang akan kita alami saat kita meninggal nanti, saat dikuburin, diuruk, dikasih apa kalau jenazah itu iya gitu, ada dengan hari ditutup lagi pakai papan,
diuruk lagi pakai tanah, diinjek, ya kan, ditenet, ya kan, itu nanti lama-lama itu jasad akan pecah, dan pecah itu akan berubah menjadi yang namanya belatung yang akan menemani kita. Itu orang-orang yang selalu baca Quran itu nggak bakal tersentuh. Bahkan cerita di Bogor ketika tanah itu akan digusur, maka dipindahkan semua makamnya. Ada 3 makam yang Allah jaga, yang namanya jasadnya nggak dimakan, namanya belatung tanah. 1, orang guru ngaji yang istiqomah dan ikhlas ngajar ngaji. Itu di dunia ya ada buktikan tuh. Orang yang ikhlas ngaji, anak-anak kecil di kampungnya, Allah jaga jasadnya dari dimakan sama yang namanya belatung. Yang kedua, siapa dia? Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengajar, belajar, termasuk golongan orang yang dilindungi Allah dari dimakannya yang namanya binatang-binatang tanah. Siapa lagi? Orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk senantiasa punya wudhu. Itu orang-orang yang istiqomah, mudawam fil wudhu, termasuk orang-orang yang dijaga jasadnya dari dimakan yang namanya dengan belatung tanah. Jaga wudhu kita dengan selalu punya wudhu, agar kita senantiasa dapat perlindungan dari Allah dengan istiqomah. Jadi amal ibadah itu Pak, yang berat itu istiqomahnya Pak. Yang berat istiqomahnya. Jangan kau berharap kau akan mendapatkan keramat. Ya. Ya. Makam wali kalau istiqomah nggak dapat kita raih. Kenapa mereka jadi wali? Ya istiqomahnya luar biasa. Ya, baca Qurannya, qiyamul lailnya, istiqomah yang berat. Kita kan kalau qiyamul lail kan kalau lagi butuh sama Allah doang. Ya. Kerjaannya ya kan pengen butuh sesuatu sama Allah, tahajudnya tiap malam, duanya tiap pagi, ya kan. Witirnya mau tidur, baca Qurannya waqiat tabarok, oh dibaca semua dah. Kenapa? Kan lagi butuh sama Allah. Ya kan. Jangan sama Allah mah jangan lagi butuh doang. Sama Allah mah setiap saat, ya kan, susah, senang, suka, duka, maka Allah jangan ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama orang yang taat Quran. Yang kedua, it'amul jian, orang-orang yang punya kepedulian sosial terhadap sesama. Jadi memberi kepada orang-orang yang susah itu termasuk perbuatan yang dimuliakan sama Allah, dimuliakan sama Rasul. Maka jangan pelit tuh. Sama siapa aja nggak boleh pelit, apalagi sama orang tua, apalagi sama saudara. Sejelek-jeleknya saudara kita, itulah orang yang akan bisa nolong kita nanti di akhirat. Jadi jangan takut. Memang kan keluarga macam-macam ya. Orang ada keluarga yang kita pinjemi, kita bantu, kita cepet banget ngasihnya. Lempengan bayar utang susah banget ya. Ada tuh seperti itu. Jadi sama minjem duitnya cepet bener, harus dapatnya. Lempengan bayarnya mah buset lama bener. Iya, sampai kita saudara pegel, jadi malas laginya saking kelamaan. Tuh ada seperti itu. Saudara kayak orang lain yang namanya utang kudu dibayar Pak. Tuh, ada saudara saya punya saudara, duit mah kenal saudara, duit gak kenal saudara. Justru ya sama saudara yang susah, sama orang lain di kapan kita ngomel enak, ya kan, lagi enak, sama saudara susah ya. Tuh ingat, sama siapa aja utang kudu diingat dan kudu dibayar. Dan kita nih yang ngasih pinjam sama orang akan utang wajib ngingetin. Kewajiban bayar mah udah belakangan. Yang penting ingetin, kenapa utang di bawah apa mati? Diingetin, Bang, Teh, Mas, Bang, kasih tahu. Kata mau bayar utang, ya udah sebulan ini, ya. Udah lewat 2 bulan, ya. Kayaknya nggak ada. Karena gini Pak, orang Pak, kalau dia memang karakternya kagak mau bayar utang Pak, meskipun ada duit juga nggak bakal bayar. Karakter loh. Ya. Kalau orang emang udah dasarnya emang kagak mau bayar utang,
ada duit ke, emang lagi jaya, emang udah kagak mau bayar utang, nggak mau bayar. Ya, bahkan sampai ada yang mati kan itu. Ya jangan, karena kan kalau kita meninggal ya, orang meninggal ya, bapak-bapak, jamaah sekalian, jika ada almarhum almarhumah dalam hidupnya punya hubungan hutang dengan para jamaah, bisa diselesaikan oleh ahli warisnya. Saking apa? Saking dituntutnya orang yang punya utang bayar. Sampai mati lagi, Pak. Sampai mati. Sehingga ada beberapa kisah Nabi nggak mau nyolatin jenazah selagi dia masih punya utang. Makanya utang, nih kan, utang ya utang, minjem ya minjem. Ini kadang-kadang utang dianggap iya ngasih, ngasih. Ini minta apa minjem nih, kan? Bilangnya sih minjem, ngutang, tapi nggak bayar-bayar. Itu namanya. Ada juga orang begini, ada orang sekali pinjemin belum bayar, 2 kali minjem lagi belum bayar lagi, sampai 3 kali minjem lagi. Itu namanya orang apa tuh? Orang nggak punya otak. Ya kalau sekali mau wajar ya, sampai 3 kali. Ada teman saya begitu, Pak. Lupa ingatan. Lupa ingatan. Iya beneran. Teman saya nih, teman ngajar dia, sekali minjem kasih, 2 kalinya, 3 kali, 4 kali masih minjem juga. Itu namanya orang nggak tahu, nggak punya otak, nggak punya malu. Kan kalau ini orang minjem bayar ya nggak, terus minjem lagi. Jadi orang yang minjeminnya enak gitu loh. Iya dibayar, kan bayar enak, minjem bayar lagi enak. Bahkan kita bantu saudara kita itu kewajiban ya. Tapi kalau udah 3 kali nggak bayar 200, naik lagi 300, naik 400, makin gede nih kan. Tapi makin gede makin lupa itu. Ya. Bahkan nanti kalau kita tagih dia yang marah, yang lebih marah sama kita. Galakan dia. Salah kita minjemin galakan dia. Tuh ada gitu, jangan. Ya. Iya gini. Kalau kita nggak bayar utang, niat nggak bayar utang, itu nanti Allah susahin rezeki kita, Pak. Kenapa? Karena dia bisa nyusahin orang lain. Kalau kita nyusahin orang lain, ntar Allah nyusahin kita. Kalau kita nyenengin orang lain, Allah senengin kita. Tuh, makanya orang hidup ini, Pak, Ustaz saya mah alhamdulillah sih nggak punya utang. Nggak punya, cuma minjem doang. Nah itu ya itu mau sama juga. Artinya apa? Artinya jangan takut. Hidup itu punya utang wajar, nggak apa. Minjem nggak apa-apa. Ya, kalau kebutuhan ya nggak. Yang namanya dadakan, ya kan kita minjem nggak apa-apa. Minjem itu nggak apa-apa. Tapi minjemnya jangan sampai di luar batas kemampuan bayar. Gitu, nggak apa-apa minjem. Pada bahasa dadakan anak, ya kan mau ujian. Nah itu kan dadakan tuh. Pinjam nggak apa-apa. Minjem apa? Mau study tour, uang kurang, bayarnya berapa? 1,5. Kurangnya berapa? 900, banyakan kurangnya. Ya. Banyakan kurangnya, bayar 1,5. Punya duit berapa? 400. Berarti kurangnya berapa? 1,5, 1,1. Ya banyakan kurangnya itu kan. Jadi nggak apa-apa minjem. Ya, kalau kita punya niat baik, ntar Allah gampangin kita dapat rezeki, dapat yang namanya kerjaan. Sebab apa? Emang kita niatnya nggak nyusahin orang. Kalau kita niatnya nggak mau bayar, nyusahin orang, jadi orang jadi benci kita, ntar Allah kasih ujian kita, sulit kita rezekinya. Ya, jadi yang kedua, pertama Al-Quran, yang kedua apa? It'amul ji'an, orang yang selalu membantu orang yang susah. Bantu orang yang susah.
terutama saudara kita, bantu. Ya, entah sebelum kita baik sama saudara. Jangan gini, jangan sama orang bares bener. Sama orang baik bener. Sama saudaranya pelitnya luar biasa. Dibilang begitu, apa dia ngomong? Malas, Pak Ustadz, kenapa? Udara minjem doang, bayar orang. Mendingan orang lain gitu. Tapi seburuk-buruknya saudara kita adalah orang yang terbaik dalam dunia kita. Jadi artinya apa? Kalau kita punya adik, punya abang, bantu. Orang bantu mah Pak nggak selamanya enak. Bantu mah, ya orang ngebantu nih, mimin orang enggak selamanya enak. Ya enggak nyampe sama enak. Pasti kebanyakan yang enggak enak. Jadi jangan ada perasaan berusaha kalau tetangga orang tua kita, saudara kita minjem belum ada duit, doain. Doain mudah-mudahan punya duit biar dia bisa bayar utangnya. Karena utang adalah kewajiban. Jangan mau utang kalau bayar, ya kan? Cuman beli kalung, gelas, sama gelang lancar juga. Oh nanya lah, orang itu mau di emas ya ada tuh. Yang bukan emas, cuma gantungan rantai. Biskuit. Jangan. Jadi yang kedua, yuk bantu saudara kita biar jadi berkat. Terakhir, hafizil lisan. Jaga lisan jangan sampai nyakitin orang. Pak begini Pak, lisan itu makhluk Allah yang jika dia melukai hati seseorang, dia akan cepat terlukanya. Kan kalau orang terkena lisan manusia, omongan, cacian, hinaan, itu akan cepat membuat doa orang yang disakiti cepat terkabul. Jadi orang yang terzolimi dosanya cepat Pak. Ya. Jadi kalau orang yang ibadah dalam hidup ini banyak nyakit orang lain, itu kalau orang yang sakitin gak redo, dia doa sama Allah, doanya cepat dikabulkan. Tetapi ya, jangan suka gampang untuk memberikan doa yang gak bagus sama orang lain. Jadi berikanlah doa yang terbaik. Kalau dia jahat sama kita, jangan jahatin lagi. Kalau dia pelit sama kita, jangan pelitin lagi. Kalau kita sama pelitnya, sama bencinya, maka kita tidak ada termasuk orang yang istimewa. Karena membalas kejahatan orang lain itu bukan menyelesaikan masalah. Ini orang jahat sama kita jahatin lagi. Ya, itu gak istimewa. Tetapi kalau orang pengen jahat sama orang lain, pengen misalnya membunuh, menusuk, itu prosesnya lama Pak. Lama prosesnya, ngatur rencana, ya, menyiapkan alatnya, menyiapkan teman-temannya. Itu kalau orang pengen ngebunuh jahat sama lain itu prosesnya lama Pak. Tapi kalau kita pengen jatuhin diri sendiri cepat, ngejatuhin diri sendiri cepat Pak. Ustadz diundang ceramah, udah dipanjer nggak datang, itu namanya bunuh diri Pak. Karena nggak pakai proses lama Pak. Karena perbuatannya Allah jatuhin dia tuh, karena perbuatannya. Kalau kita mau ngerampok kan nyari rumah dulu, ngatur strategi, ya nggak, ngajak temen, lama Pak. Malam mau ngerampok nggak jadi, ada orang gagal lagi. Tetapi kalau jatuhin diri sendiri, nggak usah lama-lama, nggak usah, cepat benar, perbuatlah nyakitin orang lain, ya, menghina orang lain, zalim orang lain, cepat. Maka kalau orang pengen jatuhkan dirinya gampang, maka kecewain orang lain, maka nyakitin orang lain. Maka kalau perbuatan yang nggak bagus kita kerjakan, maka perbuatan itu akan membunuh diri kita sendiri. Jadi jangan suka membunuh diri sendiri dengan perbuatan yang bagus. Ya, jadi yang pertama
tal Quran, orang yang suka baca Quran. Yang kedua, it'amul ji'an, orang yang mau bantu orang lain yang susah. Kan kata Allah, irhamu man fil ardi yarhamkum min sama. Tebarkanlah kasih sayang kepada semua manusia. Kita semua manusia akan sayang kepada Allah. Jadi kalau kita sayang sama manusia, nanti Allah sayang sama kita. Kalau kita perhatian sama orang lain, nanti orang lain perhatian sama kita. Ya, yang terakhir, it'amul ji'an, orang yang membantu manusia dalam kesulitan. Pak, kalau kita dibantu orang nih, kita lagi susah nih, susah, butuh duit, butuhnya gopay lah untuk bayar ujian, dikasih pinjam 1 juta, kurang bener Pak. Butuh gopay, nggak usah minjem ya, nih saya kasih aja sedekah sama ente. Butuh gopay, dikasih gopay gratis lagi, bukannya minjem, dikasih, kurang bener Pak. So kalau kata ngomong alhamdulillah, itu doa-doa yang masih ngumpet di langit itu sama dia, ya Allah mudah-mudahan rezekinya apa aja. So kalau orang udah doain susah ya dikasih Pak, doain masya Allah Pak. Mungkin teman-teman pernah ngerasain kali ya, lagi mau butuh, anak mau sekolah, mau ujian, butuh duit, ada orang yang ngasih, minjem kayak ngasih duit cash kayak, ya Allah, itu air mata enggak pakai diundang, grojok sendirian. Tuh, makanya berbaik sangkalah kepada Allah, karena berbaik sangka kepada Allah, nanti Allah akan berbaik sangka juga kepada kita. Ya, udah selesai ini jadi ya, karena jauh doain saya, fisik saya juga masih kurang fit ya, ngomong saya juga masih rada-rada kaku ya. Pokoknya saya minta doa semoga saya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah semua biar pada sehat, panjang umur, berkah hidupnya, berkah rumah tangganya. Kalau ikan anak cucu mantunya, dia anak cucu mantu yang soleh dan soleh, bisa ngangkat derajat kita ratunya di dunia sampai akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.